anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ikrimah Mailani SPI yang belum sempat hadir, terutama yang mewakili Ibu Ikrimah yang kami hormati Kang Aldi Ma'arif dan pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kampus yang kita cintai. Salawat berangkaikan ziarah salam dan lupa kita kirimkan arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan memperkenalkan diri kami. Ya, saya Rangga Pilihan selaku moderator dan di samping saya ada teman saya. Baiklah, kami akan membacakan materi kami tentang blended learning. Sebelum itu, sebelum memulainya, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Akmal Rehan Ustaz Fauzi. Kepada Akmal dipersilakan. Blended learning adalah metode yang menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka. Artinya dalam menerapkannya itu membutuhkan teknologi. Adapun masa Smart 2017, blended learning adalah perpaduan antara dua unsur utama, yaitu belajar di kelas dan online, atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Kedua, karakteristik blended learning. Satu, menggabungkan beragam cara penyampaian. Maksudnya adalah menggabungkan antara metode pembelajaran yang sifatnya offline dengan pembelajaran online. Lalu yang kedua, kombinasi pengajaran secara langsung. Dalam menerapkannya harus memanfaatkan teknologi dan mengkombinasikan dengan berbagai sumber belajar tatap muka. Yang ketiga, perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran yang lain. Dengan adanya metode pembelajaran gabungan, peserta ini akan semakin termotivasi untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafi Chandra. Kepada Rafi dipersilakan. Selanjutnya adalah model blended learning. Yang pertama adalah dead equal, sinkron dan waktu dan tempat yang sama tetapi tempatnya yang berbeda. Maksudnya adalah sinkron dalam waktu yang berbeda tapi tempat sama adalah tergantung pada waktu tetapi di tempat yang sama. Yang kedua adalah self-paced learning, mengkombinasikan dengan pembelajaran yang mandiri yang memungkinkan peserta didik belajar kapan saja di mana saja secara online. Maksud di sini adalah kita sedang di mana saja dan kapanpun kita bisa belajar melalui Android kita, dimanapun dan kapanpun waktunya. Yang ketiga adalah kolaborasi pendidikan dengan peserta didik maupun kolaborasi antar peserta didik. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihan blended learning adalah lebih efektif. Blended learning lebih efektif karena siswa dapat mendapatkan keleluasaan untuk mencari tahu sendiri sumber informasi bisa didiskusikan di saat kelas berlangsung. Maksudnya adalah kita lebih memudahkan untuk mencarikan materi yang belum kita ketahui, yang
tentang cara belajar learning, yaitu seperti siswa yang kurang mampu, beliau tidak mampu membeli laptop ataupun internet untuk melakukan pelajaran seperti belajar learning tersebut. Yang keempat adalah berpotensi tidak mencapai target. Karena siswa di monitor secara langsung, ada kemungkinan siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Yang maksudnya di sini adalah siswa akan lebih lalai ketika kita menggunakan metode pembelajaran ini, yang asik main game ataupun lain sebagainya, dan tidak mendengarkan perkataan guru. Siapa guru? Baiklah, penerapan pertama, pihak sekolah harus mengidentifikasi urgensi di dalam menerapkan metode pembelajaran gabungan. Kemudian melakukan pendataan terkait sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menerapkannya. Yang kedua, merancang seperti apa teknis pembelajaran menggunakan metode blended learning. Hal ini termasuk platform apa yang akan digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran asinkron atau tidak sinkron. Yang ketiga, pihak sekolah harus mensosialisasikan kebijakannya pada orang tua serta peserta didik, karena banyak masyarakat yang masih awam tentang pembelajaran campuran. Kemudian di dalam pelaksanaannya, pembelajaran campuran ini bukan hanya menuntut kesiapan guru serta infrastrukturnya, akan tetapi kesiapan orang tua dan peserta didik itu sendiri. Silakan yang bagi yang mau bertanya. Baiklah, perkenalkan saya Taima. Di sini saya akan bertanya pada penyaji, bagaimana menurut penyaji cara guru menanggapi siswa atau siswinya yang tidak keluar aturan, seperti misalnya penggunaan elektronisasinya seperti ini, tapi dia di luar batas itu malah main game atau sebagainya. Gimana? Mohon izin, saya akan menjawab pertanyaan dari Mus Aiman. Bagaimana peran guru untuk menanggapi para siswa yang sering main game ataupun lain sebagainya? Menurut diri saya pribadi, jika saya sebagai guru ini, Ya. maka saya contohnya kan saya menjadi seorang guru dan menggunakan metode pelajaran yang diterapkan melalui pelajaran online ini. Saya akan membatasi para siswa tersebut, yaitu dengan membiarkan para siswa itu untuk menggunakan handphonenya sendiri, tetapi itu tergantung pada diri siswanya masing-masing. Jika beliau masih punya otak ataupun naluri manusia, maka ia akan mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan jika muridnya masih menggunakan HP-nya untuk main game, saya akan menangkap HP tersebut dan menahannya sampai habis jam pelajaran, dan baru saya kasihkan kembali. Jadi intinya didiamkan dulu, setelah itu baru kalau misalnya emang sudah oleh bulan baru diisikan. Menurut yang lain? Ya, demikian. Yang lain gimana? Gimana, ada yang menanggapi? Yang mau menambahkan? Ada lagi? Bagaimana pendapat kalian jika orang tuanya yang lebih ibaratnya lebih parah, lebih dari beradanya anaknya sementara bagus dari segi pelajaran yang mau, dari segi anaknya yang baik, cuma orang tuanya ini yang bermasalah. Bagaimana cara kalian? Apa masalah? Orang tuanya ini melanggar aturan segala macamnya. Mungkin dalam satu sekolah ada aturan kan, orang tua
peraturan sekolahnya ya. Ketika melakukan sebuah pembelajaran itu biasanya guru memiliki peraturan masing-masing di setiap kelas, seperti tidak boleh membawa HP atau membawa elektronik yang bisa mengganggu aktivitas pembelajaran. Jadi untuk menanggapi wali santri ya kan? Untuk menanggapi wali murid itu kita sebagai misalnya kita posisi sebagai pendidik, jadi kita itu udah di luar tanggung jawab. Jadi kita nanti kalau misalnya ada kendala di dalam ruangan belajar, itu konsekuensinya yang akan kena kepada anaknya. Jadi peserta didik sudah wali dari peserta didik itu sudah diperingati bahwasanya di dalam persekolahan ada peraturan seperti ini. Ketika peserta didik itu melanggar, jadi walinya itu harus siap untuk menerima kalau anaknya ini akan dihukum. Nah, jika walinya sendiri tidak terima tapi dia melanggar, gimana solusinya? Pesantren di pesantren itu kan tidak dibolehkan membawa HP. Ya. Nah, tetapi anak ini bisa taat dengan aturan tersebut. Cuma orang tuanya ini karena sayang mungkin atau karena rindu sama anaknya, jadi dikasihnya anaknya ini HP biar mudah menelpon anaknya. Nah, Kusma curhat. Menurut saya pribadi, Iya. solusinya jika kita sebagai orang tua wali murid, jika kita merasa sayang pada anak kita, maka kita masukkan mereka kepada pondok, kepada madrasah pondok kan, tetapi tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Dan bagaimana jika wali muridnya bersikeras untuk memberikan anak tersebut untuk memakai HP, maka dari pihak pondok harus memberikan konsekuensinya, yaitu dengan memberikan HP yang dikasih orang tua tersebut kepada pemimpin pondok. Dan jika suatu saat orang tua wali murid ini merasakan kangen ataupun ingin mengabari anaknya, maka pemimpin pondoknya bisa memberikan HP kepada anak tersebut sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hukuman ataupun kena salah dari hal itu. Nah, yang timbul kan tadi kan sudah dibuat aturannya. Aturannya dilarang membawa HP. Sementara jadwal sudah ditetapkan bahwa santri atau murid itu boleh menentukan waktunya pada jadwal tertentu. Akan tetapi yang dilarang itu adalah membawa HP-nya. Kalau mau mungkin bisa meminjam HP Ustadz. gurunya, katanya. Sementara dalam hal tersebut dia tetap melanggar gimana? Jadi kalau menurut saya tadi ya, untuk masalah pelanggaran bagi anak dan berkaitan dengan orang tua itu, kita sebagai pengguna atau sebagai pendidik itu harus menegaskan. Misalnya orang tuanya tetap kekeh nih, mau anaknya tetap pegang HP untuk mempermudah komunikasi. Nah, kita sebagai pendidik itu harus punya ketegasan. Seperti misalnya kalau memang kita sudah mempunyai peraturan seperti ini, jika ibu tidak bisa mematuhi peraturan, silakan anaknya dibawa pulang. Kejam bang. Mantap. Yang lain gimana? Setuju. Setuju? Setuju. Blended orange. Metode yang menghubungkan pembelajaran online dengan tatap muka. Pembelajaran online dengan tatap muka.
dengan arti dalam menerapkan harus menggunakan ataupun tergantung pada teknologi. Kawan-kawan, bagaimana tanggapan kalian tentang metode pembelajaran learning tersebut? Gimana pertanyaannya? Bagaimana tanggapan kalian tentang metode pembelajaran yang berbasis blended learning tersebut? Apakah efektif? Apakah tidak? Apakah dimengerti? Apakah tidak? Kalau menurut saya pribadi, untuk metode ini itu kita tergantung pada pembelajaran seperti apa. Misalnya pembelajaran di tingkat SD, mungkin pembelajaran lab gitu. Nah ini kurang efektif karena pembelajaran di tingkat SD ini kan umumnya untuk anak kecil. Ketika anak kecil disuruh misalnya ada kendala terus di kayak Zoom atau apa itu memang kurang efektif. Tapi ketika pembelajaran ini diterapkan di perkuliahan itu memang sangat efektif karena di tingkat kuliah itu banyak misalnya mahasiswa yang memang banyak kendala dan tidak bisa mungkin tidak bisa untuk hadir ke tempat pembelajaran seperti yang dijelaskan tadi, misalnya dosen yang rumahnya jauh atau kita masih ada kendala seperti hujan, kita bisa menggunakan metode ini untuk pembelajaran. Dan perpaduan dari dua pembelajaran ini yang dijadikan satu, online dan offline ini memudahkan pendidik untuk lebih aktif walaupun banyak kendala. Kita misalnya ketika tidak ada kendala kita offline, dan misalnya ada kendala kita bisa melakukan metode online seperti itu. Oke, menurut saya tadi sangat efektif itu. Saya setuju dengan pendapat Mas Ima bahwa proses pembelajaran dari learning ini mungkin sangat efektif bagi mahasiswa atau para murid yang berada di bangku perkuliahan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang memang mengharuskan kita untuk memakai atau menggunakan teknologi atau metode pembelajaran ini untuk mengatasi atau meminimalisir dari masalah-masalah terjadi, mungkin penyalahgunaan terhadap teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran ini. Sebagai halnya, pernah nggak kalian melihat di media sosial itu ada seorang guru atau dosen yang mengawasi muridnya dari mengawasi HP. Apa namanya? Muridnya dari komputer dosennya. Pernah tak kalian melihat di media sosial video seperti itu? Pernah lewat Zoom. Mungkin bagi kita ini masih asing. Ada tetapi bagi universitas ternama itu sudah mulai diterapkan bahwa mungkin dalam proses ujian atau proses pembelajaran
Bagi siswa yang menyalahgunakan handphonenya atau teknologi lainnya itu di dalam pengawasan dari guru atau dosennya. Paham? Paham. Jika saya akan bertanya kepada kelompok penyanyi, apakah blended learning ini dapat diterapkan di sekolah dasar atau SD di mana siswanya itu kan belum akrab dengan internet? Silakan. Menjawab pertanyaan dari Fitria. Apakah blended learning ini dapat diterapkan dalam sekolah dasar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Sebelumnya kan anak sekolah dasar itu kan belum tahu teknologi kan. Jadi ketika dia misalnya guru ini melakukan daring misalnya, jadi kan anak-anak itu belum tahu gimana cara menggunakan laptop untuk melakukan daring. Nah, solusinya itu tentunya yang lebih bisa menggunakan laptop itu seperti orang tuanya atau kakaknya bisa juga, atau abangnya juga bisa, untuk mengajarkan si anak ini untuk menggunakan laptop ini dalam kegiatan daring yang Kan daring nggak harus pakai laptop, pakai Android juga bisa. Nah, di sini bukan laptop saja, HP juga bisa dilakukan secara daring. Jadi intinya itu, jika anak ini tidak bisa menggunakan teknologi, jadi solusinya itu bisa diajarkan melalui orang tua ataupun abangnya atau adiknya. Sekian, terima kasih. Adiknya ngajarkan ke abangnya? Adik. Menanggapi dari jawaban saya, dipersilakan. Lempar lah kos. Lempar. Mohon izin, saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya. Apakah metode pembelajaran blended learning ini perlu atau bisa diterapkan di sekolah dasar? Menurut saya tidak bisa, karena sekolah dasar itu sangat rentan. Karena murid itu sangat rentan, karena murid sekolah dasar itu masih mengenal hal yang namanya pembelajaran ataupun bermain bersama teman-temannya. Jika kita memasukkan metode pembelajaran seperti blended learning ini, takutnya kita akan mengganggu mentalnya para siswa ataupun para murid dan menyebabkan dia akan menggunakan HP itu semena-mena ataupun menggunakan HP untuk kejahatan. Dan masa itu mungkin masa bermain. Iya. Di dalam HP ini kan banyak permainan. Iya. Bisa menjadi pembelajaran. Bisa. Bisa. Gimana kalau seperti yang ada di medan UPTK? Ya. Kan ada yang digunakan tablet sebagai tempat permainan. Gimana? Anak SD sekarang aja ujiannya online kos. Anak SD ujiannya pakai HP. Ada SD udah kayak bahkan pas virus COVID-19 kemarin juga ada dilakukan Itu jadi online. kelas 5 SD, kelas 2 SD dah pakai HP ujian. Kalau seperti itu, sepertinya mungkin kita bisa menyesuaikan saja ya. Seperti anak SD itu kan nggak semuanya kecil. Iya. Ketika dia sudah menginjak di kelas 5 atau kelas 6, nah bisa itu diterapkan metode seperti itu. Jadi sebenarnya bisa, cuma kita kemampuan dari anaknya tersebut, seperti misalnya membedakan antara kelas 1, 2, dan 3 sama 4, 5, dan 6 gitu kan. Kalau menurut saya Bisa. bisa saja dilakukan proses belajar learning ini. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 Bisa. saja dilakukan. Cuma
Kenapa kami katakan tidak bisa saja? Karena mungkin dalam proses menggunakan pembelajaran dari teknik ini adanya seperti website atau game-game yang bisa menambah pengetahuan anak tersebut. Misalkan adanya permainan yang berbentuk Pembelajaran. menyamakan gambar satu dengan gambar yang lain, atau permainan seperti apa namanya itu? Angka-angka ada. Angka-angka juga ada. Angka juga ada. Mengenal angka. Mungkin matematikanya itu bisa saja, atau belajar membaca dari teknologi digunakan juga bisa. Jadi tak harus mungkin dibatasi, tapi kita kembali memikirkan Dampak negatifnya. apakah orang tua dari ekonomi anak ini sanggup atau tidak. Seperti itu. Dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif dan positif menggunakan. Dampak negatifnya. Dan positif. Positifnya apa? Negatifnya apa? Penambahan dari Yasmina Abdul. Bagaimana dampak positif dan negatifnya dari metode pembelajaran daring dari Anak SD. sekolah. Dampak negatifnya yang itu adalah siswa yang tidak memiliki kemauan untuk belajar, maka anak itu memiliki semangat tadi jika kita menampilkan metode pelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan, maka bisa membangkitkan semangat siswa itu lagi. Dan sebaliknya, dampak positifnya dari metode pembelajaran daring ini untuk anak-anak itu adalah membuat anak-anak itu malas belajar dan ingin terus Positif malas belajar. Negatif. dampak negatifnya itu adalah membuat para siswa akan sering terpaku kepada metode pembelajaran yang berbasis online ini dan menyebabkan siswa itu malas belajar dan hanya sering kecanduan melihat permainan ataupun game-game yang para pendidik tampilkan. Rekos. Itu Sinta. Baiklah, kepada Sinta dipersilakan untuk bertanya. Dari penyampaian dari pendidik itu mungkin membosankan atau tidak menarik, jadi mereka lebih ke tidak aktif dan lebih baiklah. Lebih jelas lagi dong. Nggak dengar di video.